nanti dah kamu meditasi gitu, siapa tahu tuh bisa kekontrol. Karena saya juga kan takut, ini apaan yang saya lihat gitu. Nah terus pas lulus SMA ada yang ngajak lah ke Thailand meditasi. Ke Thailand? Ke Thailand. Di Thailand di hutan tuh Pak. Jadi pada saat ke hutan sana meditasi lah. Meditasi yang memang di sana tuh nggak ada listrik, signal susah. Pada saat di sana tuh tujuannya memang untuk kontrol kemampuan ini. Jadi pada saat lagi meditasi tujuannya mau mengontrol. Setelah sebulan di sana merasakan sih. Jadi ketika saya mau lihat itu terlihat, tapi ketika nggak mau ngelihat ya udah, jadi tenang aja kayak orang biasa bisa ngelihat apapun. Tadinya otomatis ya, lihat langsung gitu ya. Akhirnya dengan meditasi itu bisa mengontrol gitu ya. Iya. Berapa lama meditasi di Thailand itu, Bu Meta? Awalnya sebulan. Sebulan langsung masuk hutan di sana. Terus ya karena harus kuliah kan, pulang kuliah, nanti setiap liburan balik ke Thailand, cuma meditasi aja untuk lebih baik lah. Karena meditasi yang dilakukan itu bukan untuk menambah kemampuan apa-apa, cuma untuk pengontrolan diri, memperbaiki diri. Karena kan masa-masa SMA itu kan masa-masa labil ya Pak, SMA ke kuliah. Emosional juga kan nggak stabil. Jadi di momen itu saya ambil kesempatan di mana saya juga harus bisa mengontrol emosinya saya, hal-hal buruk yang di dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Itu akhirnya jadi kebiasaan, rutinitas. Setiap ada waktu jeda libur pasti kesana hanya untuk ya merefleksi diri, tenangin diri. Itu dibimbing siapa Bu Meta waktu di Thailand? Di sana sih namanya Lungta ya, Lungta Mahaboa sama Luangpo Panyawado. Tapi mereka sudah pada meninggal. Oh iya. Kemudian ini Bu Meta terkait dengan past life regression gitu kan ya. Kan banyak nih orang pada konsultasi semuanya sama Bu Meta sampai antri-antri panjang begitu kan. Teknik yang digunakan Bu Meta nih, misalnya sudah berada di depannya Bu Meta gitu ya, butuh berapa lama dan tekniknya seperti apa? Kalau saya kan mau ngeliat nih, langsung kelihatan gitu. Jadi ya paling hitungan 5-10 detik untuk ngecek mata aja, langsung muncul film, udah bisa menceritakan, oh bapak dia gini. Kayak pas live saya gitu langsung bisa kelihatan begitu ya Bu Meta ya? Iya, kalau saya langsung mau cek langsung kelihatan. Tracking gitu ya? Iya. Nggak butuh waktu sampai 1 bulan, 2 bulan nggak ya Bu Meta ya? Oh ya, wajar ya banyak orang yang pada konsultasi rame banget begitu. Karena kalau regression itu kan harus yang bersangkutannya diregresi gitu. Nah kalau yang bersangkutan diregresi nih, balik lagi ke pribadi orangnya. Orang itu logikanya tinggi nggak? Kalau logikanya terlalu tinggi, dia mau diregresi tidur nih, ibaratnya hipnotis lah, dengan tidur terus diregresi, dia yang melihat sendiri, itu ada yang tidak bisa masuk karena dia logikanya terlalu tinggi. Karena ketika lagi diarahin belum apa-apa udah mikir, bener gak sih, bisa gak sih, akhirnya kan nggak masuk. Ada nggak gitu, saat diregresi gitu kemudian muncul imajinasi palsu dari yang diregresi gitu? Bisa jadi ya. Karena kalau saya waktu meregresi itu sambil ngecek ya, ini orang beneran masuk ke masa lalunya dia, atau dia hanya bermain di pikiran sendiri. Jadi setiap kali dia bermain di pikiran sendiri, saya langsung bilang, bangunin gitu, mulai lagi dari awal, atur, relaksasi lagi, aku bilang, jangan ikutin pikiran. Dia langsung tahu mungkin, karena aku ngecek ini pikirannya dia, ngulang lagi, relaksasi lagi. Karena kalau benar-benar itu masuk ke past life, saya langsung bisa ngikut alurnya dia ke arah kemana-mana gitu. Berarti
berarti memang harus si subjeknya dulu itu dia masuk ke masa lampaunya, nggak langsung keluar, oh kamu tuh begini, nggak begitu ya? Itu kalau regresi. Kalau regresi harus si bapak nih yang langsung gitu. melihat sendiri. Tapi kalau bukan regresi, hanya mau yang saya lihat, bisa hanya saya begini aja langsung muncul film, itu kelihatan film bapak tuh di pasal seperti apa, bagaimana kehidupannya. Iya. Oke. Menarik banget ini. Teman-teman pasti kanjingan Bu Meta nanti. Oke. Kalau terkait dengan kemampuan membaca pikiran orang ini secara spontan, itu muncul kira-kira di usia berapa tahun Bu Meta? Itu pas yang di SMA, Pak. SMA. Kasusnya seperti apa? Suka dengan alam gitu. Jadi sering ke gunung, ke laut, hanya untuk menikmati alam aja. Dan di situ suka meditasi. Kemudian kalau di Jepang itu terakhir meninggalnya jatuh dari tepi. Jatuh dari tepi? Iya, karena pada saat itu lagi menikmati alam. Jadi selesai meditasi lagi lihat, benar-benar menikmati keadaan alam saat itu, tapi tidak, ya itu kurang kewaspadaan, tidak menyadari kalau ternyata di depan ini sudah langsung laut gitu tebingnya. Jadi pada saat lagi lihat ada keprosok kerikil-kerikil, pas ngeliat udah tebing langsung, kan kita panik sendiri biasanya kayak gitu, langsung jatuh. Pada saat Bu Meta ke Jepang gitu ya, ada nggak perasaan suasana hati yang berbeda gitu dibanding berkunjung ke negara lain gitu, karena di past life-nya kan di sana tuh? Iya. Gimana? Nah, sayangnya ke Jepang saya belum ada kesempatan. Oh gitu, iya. Tapi yang di past life itu cewek kan, bukan cowok kan? Cewek ya. Terus ada mundur-mundur berapa kehidupan lagi, karena kan saya melacak nih. Kenapa saya bisa sampai seperti ini gitu di kehidupan ini.